Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lestari Pratiwi. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan resume tentang teori belajar dan motivasi belajar yang saya ambil dari channel YouTube-nya Dr. Syihabuddin MSI, yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Learning outcome yang kita dapatkan, yang pertama, mampu memahami tentang teori belajar. Kemudian, yang kedua, mampu menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan teori belajar dalam penyusunan RPS dan RPP untuk mata kuliah yang diampu. Kita lanjut ke pengertian. Pengertian teori belajar yaitu teori yang pragmatik dan elektik, sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar ini tidak memiliki sifat yang ekstrim. Kemudian, keanekaragaman dari teori belajar membuat setiap aktivitas belajar ingin dicapai dapat diraih secara efektif. Nah, teori belajar ini juga merupakan alat untuk meraih tujuan yang akan dicapai dari aktivitas belajar. Sehingga teori belajar bisa dianalogikan sebagai alat. Misalnya, kita ingin melintasi laut dengan menggunakan perahu atau kapal, atau kita bisa atau ingin melintasi udara dengan menggunakan pesawat. Nah, ini merupakan teori belajar menurut aliran psikologi. Yang pertama, ada aliran tingkah laku, kemudian ada aliran kognitif, ada aliran humanistik, ada aliran konstruktivistik, ada aliran sibernetik. Dari kelima aliran ini, yang pertama untuk aliran tingkah laku, dia berfokus kepada hasil, yaitu belajar adalah aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Contoh tokoh-tokohnya ada Edwin Guthrie, Thorndike, Frederick Skinner, Baruda, Joe Chakhoe. Kemudian ada aliran kognitif. Aliran kognitif ini berfokus kepada prosesnya. Nah, di aliran ini, belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi, perubahan persepsi atau pemahaman. Tokoh-tokoh yang ada di aliran kognitif seperti Jean Piaget, Brunner, David Ausubel, Dines, Van Hale, Brownell, dan Van Egem. Kemudian, teori belajar selanjutnya yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik ini berfokus kepada isi. Dari aliran humanistik ini, belajar adalah usaha memanusiakan usaha. Tokoh-tokohnya seperti Bloom, Kurzweil, Kolb, Abraham Maslow, Honey, dan Habermas. Kemudian aliran selanjutnya yaitu aliran konstruktivistik. Nah, aliran ini berfokus kepada impact dari hasil. Di aliran ini, pengertian belajar adalah proses di mana peserta didik secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan gagasan atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Tokoh-tokohnya seperti Vygotsky dan Jean Piaget. Nah, aliran selanjutnya yaitu aliran sibernetik. Aliran sibernetik berfokus kepada sistem informasi. Di aliran ini, belajar adalah proses pengolahan informasi yang menuntut peserta didik berpikir sistematik, bertahap, serta linear menuju suatu target tertentu. Contoh tokoh-tokohnya seperti Geek, Berliner, Bichler, Snowman, Bain, Tennyson. Kemudian kita ke slide selanjutnya untuk penerapan teori belajar dalam mendesain instruksional RPS menurut teori humanistik Bloom. Ada 3, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik.
Yang pertama untuk kognitif. Ranah berpikir kognitif ini merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Kategorinya seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ada afektif. Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kategorinya penerimaan, partisipasi, penilaian, atau pemantauan sikap. Kemudian juga ada pembentukan pola hidup. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Ranah ini merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani, seperti persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerak, dan kreativitas. Nah, kita masuk ke motivasi. Motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal apabila ada motivasi. Ini ada fungsi-fungsi motivasi. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyeleksi perbuatan. Kemudian yang keempat adalah pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, ini cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Memberi angka bagaimana? Memberi angka dengan memberikan nilai di suatu tugas mungkin, atau pada saat ujian tengah semester mungkin, atau pada saat ujian akhir semester. Nah, di situ ada angkanya, biar memotivasi belajar mahasiswa. Kemudian bisa juga dengan memberi hadiah. Misalnya ada suatu mata kuliah, kita bilang jika nanti kuisnya lebih tinggi skornya, maka akan diberi hadiah coklat misalnya, seperti itu. Kemudian kompetisi. Nah, kompetisi ini digunakan untuk menguatkan motivasi belajar. Misalnya ada kelompok berapa nanti akan juara lomba atau juara diskusi, seperti itu. Kemudian ada yang ego evolvement. Ini biar menumbuhkan kesadaran diri dalam siswa, kesadaran diri siswa agar merasakan pentingnya tugas-tugas yang diberikan di kelas, gitu. Jadi siswa atau mahasiswa bekerja keras untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian yang kelima adalah memberi pujian. Jadi secara psikologinya memang dengan memberi pujian, seseorang akan pasti lebih senang, lebih giat lagi. Nah, tapi kita jangan lupa untuk memperhatikan kualitas pujiannya. Seperti itu. Mungkin itu saja resume dari saya, video dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.